Halo dan selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Hari ini kita mau kupas tuntas topik yang buat banyak orang tua tuh rasanya personal banget ya dan mungkin ya sedikit menantang lah. Ngobrolin soal seks, gender, sama seksualitas ke anak-anak kita. Sumber kita kali ini dari buku The Five Principles of Parenting, karyanya Dr. Aliza Pressman. Beliau ini psikolog perkembangan. Kita bakal fokus ke pandangannya, terutama dari bagian yang bahas soal gimana sih kita navigasi dunia baru seputar isu-isu ini. Iya, dunia yang rasanya beda banget ya sama zaman kita dulu mungkin. Betul. Nah, misi kita, ya ngebekali Anda nih dengan pemahaman dan pendekatan yang ditawarin buku ini, biar Anda ngerasa lebih pede gitu ya, ngebimbing anak di zaman yang, ya pun berubah terus ini. Yuk kita gali bareng-bareng. Tentu, Dr. Pressman ini menekankan banget betapa pentingnya pemahaman kita sebagai orang tua, dan yang lebih penting lagi, kemampuan kita buat bangun komunikasi yang terbuka, yang suportif. Jadi bukan cuma ngasih info aja ya? Bukan sekedar ngasih fakta, tapi lebih dalam lagi. Ini soal gimana kita nguatin hubungan sama anak, terus nanemin nilai-nilai inti keluarga kita. Yang menarik, pendekatan buat topik spesifik ini tuh nyambung banget sama kerangka utama bukunya, 5 prinsip pengasuhan itu. Oh, yang relationship, reflection, regulation, rules, sama repair itu ya? Nah, itu dia. Relationship, hubungan, reflection, refleksi, regulasi, regulasi, rules, aturan, sama repair, perbaikan. Kita bakal lihat nih gimana prinsip-prinsip ini relevan pas kita bahas lebih jauh nanti. Oke deh. Nah, langkah pertama nih yang seringkali penting banget ya, itu ngejernihin istilah dulu. Buku ini negesin perlunya kita, orang dewasa, paham bedanya seks sama gender. Kenapa sih bedain ini penting banget pas ngobrol sama anak? Krusial banget. Krusial. Karena, ya itu tadi, sering banget ketuker dan bisa bikin bingung. Menurut Dr. Pressman, seks itu lebih ke aspek biologisnya. Biologis kayak gimana tuh? Ya, ini soal kromosom kita. Umumnya kan XX atau XY ya. Terus anatomi reproduksi kita, kayak ovarium atau testis gitu. Penting juga dicatat nih, sumber ini nyebutin adanya variasi biologis lain, namanya kondisi intersex. Intersex? Ya, intersex. Perkiraannya sih terjadi di sekitar 2% populasi. Ini fakta biologis aja, bagian dari keragaman manusia gitu. Nggak aneh, normal. Oke, jadi seks itu soal biologi, kromosom, anatomi. Clear. Terus gender. Nah, ini nih yang sering bikin bingung. Buku ini ngegambarinnya beda ya? Betul. Gender itu dipaparkan sebagai konstruksi sosial. Konstruksi sosial, maksudnya gimana tuh? Maksudnya ini tuh menyangkut peran, perilaku, ekspresi diri, identitas yang dikaitin sama masyarakat atau budaya tertentu dengan menjadi perempuan, laki-laki, atau mungkin identitas gender lain yang lebih beragam. Oh, Nah, karena ini konstruksi sosial, ya bisa beda-beda banget antar budaya. Bahkan bisa berubah seiring waktu di satu budaya yang sama. nah contoh perubahan seiring waktu ini menarik nih. Ada gambarannya nggak? Biar lebih kebayang gitu. Ada. Sumber ini ngasih contoh yang cukup nyambung lah sama kita. Mungkin beberapa puluh tahun lalu ya, ide soal ayah jadi pengasuh utama di rumah, atau perempuan jadi atlet profesional di olahraga tertentu gitu, itu kan dianggap nggak lazim ya. Iya. Aneh banget rasanya dulu. Nah, sekarang pemandangan kayak gitu udah jauh lebih umum kan? Ini nunjukin gimana ekspektasi sama norma gender itu nggak kaku, bisa geser. Makanya buku ini juga nyaranin kalau bisa pakai bahasa yang lebih netral gender. Contohnya? Ya, misalnya nyebut pasangan aja daripada suami istri, atau saudara daripada kakak laki-laki perempuan kalau konteksnya emang umum gitu. Ini sebagai cara kita mengakui keragaman yang ada aja sih. Oke. Jadi kita udah bedain ya, seks itu biologi, gender itu konstruksi sosial. Paham? Nah, sekarang gimana anak-anak sendiri nangkap konsep gender ini pas mereka tumbuh? Katanya ada tahapannya ya di buku ini? Iya, nah ini bagian yang seru banget. Mirip kayak tahapan perkembangan moralnya Kohlberg gitu loh. Dr. Pressman mengadaptasinya buat pemahaman gender. Tahap pertama itu namanya prakonvensional. Prakonvensional. Usia berapa tuh biasanya? Biasanya sih sampai usia sekitar 2-4 tahun lah. Di fase ini, anak tuh mungkin belum sadar penuh soal kategori gender. Atau bisa jadi pakai kata ganti dia, laki perempuan, tuh suka-suka aja. Acak atau ganti-ganti. Oh,
Nah, pesan pentingnya di sini, jangan buru-buru nyimpulin identitas gender permanen anak dari perilaku mereka di umur segitu. Jadi, misal nih, anak laki-laki saya umur 3 tahun suka banget main boneka atau pakai kostum princess gitu. Kata buku ini, itu belum tentu tanda apa-apa soal gendernya nanti. Lebih ke eksplorasi aja gitu. Tepat sekali. Itu bagian dari eksplorasi yang normal dan sehat banget malah. Nanti, anak masuk tahap konvensional, kira-kira mulai umur 3 atau 4 tahun ke atas. Oke, konvensional. Gimana tuh di tahap ini? Nah, di sini mereka mulai bisa tuh ngelabelin diri mereka sendiri, aku cewek, aku cowok gitu. Terus mulai paham ekspektasi atau stereotip gender yang ada di lingkungannya apa sih yang biasanya dilakuin anak cowok atau cewek menurut dunia sekitar mereka. Hmm, Nah, poin yang ditekankan buku ini, kalau di lingkungan anak, identitas trans atau non-biner itu dikenalin dan diomongin secara normal aja, sebagai bagian dari keragaman manusia, anak-anak di tahap ini juga bisa kok mahamin itu sebagai, ya, variasi yang ada aja. jadi tergantung lingkungannya juga ya? Banget. Lingkungan ngaruh banget. Terus ada tahap selanjutnya lagi. Ada lagi. Apa tuh? Ada tahap namanya pasca konvensional. Ini biasanya baru berkembang pas remaja atau dewasa. Dan sumber ini nyatat nggak semua orang nyampe pemahaman tahap ini sepenuhnya. Oh gitu. Kayak gimana pemahamannya? Jadi pemahaman gender yang lebih cair gitu ya, lebih bernuansa. Udah nggak kaku lagi sama label-label biner. Individu di tahap ini ngelihat gender itu sebagai spektrum yang kompleks. Intinya sih, pemahaman anak itu dinamis, berkembang terus. Jadi tugas kita bukan maksa ya? Bukan, tugas kita bukan maksa pandangan kita, tapi lebih ke dampingin aja. Jawab pertanyaan mereka sesuai tingkat pemahamannya, sambil tetap terbuka sama keragaman. Pendampingan ini rasanya krusial banget ya, apalagi pas kita ngomongin soal dukung anak-anak yang mungkin mengidentifikasi diri sebagai bagian dari komunitas LGBTQ+, lesbian, gay, biseksual, transgender, queer, dan identitas lainnya. Buku ini kayaknya perhatian banget sama hal ini ya, apalagi ada data resiko depresi, bunuh diri. Bener, dan buku ini tegas banget bilang kalau dukungan orang tua itu faktor pelindung yang paling signifikan dengan resiko-resiko tadi. Paling kuat. Nah, gimana cara dukungnya? Kadang orang tua juga bingung kan? Iya ya, langkah pertama yang disorot buku ini, orang tua perlu ngelola reaksi dan perasaan pribadi mereka dulu. Ini penting banget. Maksudnya gimana tuh ngelola perasaan sendiri? Ya wajar kan kalau kita sebagai orang tua merasa kaget atau khawatir, sedih, atau mungkin ngerasa, wah impian saya soal masa depan anak kok jadi beda ya. Itu wajar banget. Kasih waktu buat proses perasaan itu, entah sama pasangan, temen, atau kalau perlu ke profesional. Tapi yang paling penting anak perlu ngerasain cinta kita yang tanpa syarat, nggak ada tapinya. Nah, gimana cara nunjukin cinta tanpa syarat itu secara konkret, apalagi kalau kita sendiri lagi ya galau gitu. Ada saran praktisnya nggak di buku ini? Ada beberapa poin konkret. Pertama, pakai nama dan kata ganti yang diminta sama anak Anda. Oh, ini penting ya.
Nah, gimana cara dukungnya? Kadang orang tua juga bingung kan? Iya, iya. Langkah pertama yang disorot buku ini, orang tua perlu ngelola reaksi dan perasaan pribadi mereka dulu. Ini penting banget. Maksudnya gimana tuh ngelola perasaan sendiri? Ya wajar kan kalau kita sebagai orang tua merasa kaget atau khawatir, sedih, atau mungkin ngerasa, wah, impian saya soal masa depan anak kok jadi beda ya? Itu wajar banget. Kasih waktu buat proses perasaan itu, entah sama pasangan, teman, atau kalau perlu ke profesional. Tapi yang paling penting, anak perlu ngerasain cinta kita yang tanpa syarat, nggak ada tapinya. Nah, gimana cara nunjukin cinta tanpa syarat itu secara konkret, apalagi kalau kita sendiri lagi ya galau gitu. Ada saran praktisnya nggak di buku ini? Ada beberapa poin konkret. Pertama, pakai nama dan kata ganti yang diminta sama anak Anda. Oh, ini penting ya. Penting banget. Ini bentuk penghormatan dasar ke siapa diri mereka. Mungkin awal-awal aneh atau kaku ya buat kita, tapi buat mereka ini artinya gede banget. Kedua, hindari anggapan atau ngomong kalau ini cuma fase doang yang nanti juga lewat. Itu kayak ngeremehin pengalaman mereka banget. Oke, pakai nama dan kata ganti, jangan anggap fase. Ada lagi? Kayaknya tadi nyinggung soal komunikasi ya. Iya, nah ini salah satu insight yang menurut saya kuat banget dari buku ini soal komunikasi. Sering kan orang tua bilang, aku cinta kamu apapun yang terjadi. Iya, sering denger itu. Niatnya baik padahal. Niatnya baik banget. Tapi tanpa sadar, frasa apapun yang terjadi itu bisa nyiratin seolah-olah ada sesuatu yang salah atau kurang ideal gitu yang perlu diterima. Buku ini nyaranin alternatif yang lebih afirmatif. Gimana tuh contohnya? Rasa sayangku ke kamu. Ini negasin kalau cinta itu ya ada titik. Bukan cinta meskipun. Wah, itu beda nuansanya halus tapi dalam ya dampaknya. Oke, nah selain soal identitas, buku ini juga berani nih bahas topik yang sering dianggap tabu atau susah. Pornografi sama masturbasi. Gimana pendekatan yang disaranin buat ngomongin pornografi? Pendekatannya itu jujur, informatif, dan sesuai umur anak. Pertama, jelasin dulu pornografi itu apa secara simpel ke anak. Simpelnya gimana tuh? Ya bilang aja itu gambar atau video orang nggak pakai baju yang fokus ke bagian pribadi tubuh mereka, biasanya buat tujuan seksual. Udah gitu aja dulu. Terus jelasin risikonya secara terbuka. Risiko apa aja tuh yang perlu diwaspadai menurut buku ini? Beberapa yang utama disebutin tuh potensi kecanduan, karena sifatnya kan merangsang ya. Kedua, pornografi itu sering banget ngasih gambaran yang nggak realistis dan nggak sehat soal tubuh manusia, hubungan intim, sama seksualitas. Beda banget sama kenyataan. Iya juga ya. Ketiga, ada resiko eksploitasi ke orang-orang yang terlibat di pembuatannya. Dan keempat, ini penting banget, pornografi bisa dipakai sama predator sebagai alat grooming. Grooming, itu apa lagi? Grooming itu proses predator ngebangun hubungan dan kepercayaan secara manipulatif sama anak. Tujuannya buat pelecehan nanti. Jadi anak perlu tahu bahaya ini. Oke, serem juga ya. Terus kalau anak nggak sengaja lihat gitu gimana? Misalnya pas lagi browsing internet. Apa yang bisa diajarin ke mereka? Nah, buku ini nawarin strategi konkret. Buat anak yang lebih kecil, bisa diajarin turn, run, tell. Turn, run, tell. Ya, berpaling dari layar, lari, atau tinggalin situasi itu. Terus beritahu orang dewasa yang dipercaya. Kalau buat anak yang lebih gede, strateginya close eyes, name it, tell. Close eyes, name it, tell. Betul. Tutup mata sebentar, sadari dan sebutin apa yang dilihat. Oh, itu pornografi? Terus beritahu orang dewasa yang dipercaya. Sumber ini juga nyebutin manfaat teknik dari CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Oh, terapi psikologi itu ya? Iya, pendekatan psikologi buat bantu ubah pola pikir negatif. Ini bisa bantu ngatasin kalau gambar-gambar yang ganggu itu kepikiran terus sama anak. Misalnya ajarin alihin fokus pikiran ke hal lain yang positif atau netral. Oke. Itu soal pornografi. Terus gimana soal masturbasi? Ini topik yang mungkin lebih canggung lagi ya buat sebagian orang tua. Pendekatan yang dianjurin buku ini tuh normalisasi dan fokus ke privasi. Normalisasi. Masturbasi dijelasin sebagai cara yang normal dan sehat buat seseorang, umur berapapun, buat kenal sama tubuhnya sendiri. Pesan utamanya tuh bukan itu salah atau jorok, tapi lebih ke Ke arah mana? nggak apa-apa kok kenal tubuhmu, itu normal. Tapi lakuinnya di tempat pribadi ya, kayak di kamar tidur atau kamar mandi pas pintunya ditutup. Jadi tekanannya di batasan ruang pribadi, bukan di rasa malu soal tindakannya. Ini sekalian ngajarin konsep batasan juga. Ngomongin batasan,
ini nyambung ke topik penting lain nih. Ngajarin soal keintiman dan persetujuan atau konsen. Buku ini katanya punya pandangan menarik soal gimana sebaiknya kita ngomongin seksualitas secara umum. Iya, Dr. Pressman nyorot apa yang dia sebut pendekatan ala belanya gitu dalam pendidikan seksualitas. Beda sama pendekatan yang mungkin fokusnya cuma ke bahayanya aja, penyakit menular seksual, hamil di luar nikah. Terus pendekatan ini gimana? Pendekatan ini lebih nekenin aspek-aspek positifnya. Tapi dalam konteks hubungan yang sehat ya, keintiman emosional, rasa peduli, cinta, komunikasi, dan juga kesenangan. Jadi pandangannya lebih utuh, lebih manusiawi soal seksualitas. Nah, dalam konteks ini konsen atau persetujuan jadi penting banget ya. Buku ini katanya nekenin kalau konsen ini bukan cuma relevan pas ngomongin seksualitas remaja aja, tapi perlu ditanam dari kecil. Gimana caranya tuh? Tepat sekali. Konsen itu intinya soal ngehargain otonomi tubuh dan pilihan orang lain. Ini bisa diajarin dalam interaksi sehari-hari dari anak kecil banget. Contohnya gimana? Ya, ajarin anak kalau mereka punya hak bilang enggak ke sentuhan fisik yang mereka nggak mau. Misalnya, aku lagi nggak mau dipeluk sekarang, Omah. Dan kita perlu hargain itu, ya, selama masih batas aman ya. Sebaliknya, ajarin juga mereka buat dengerin dan hargain kalau teman atau orang lain bilang enggak ke mereka. Temenmu bilang nggak mau main itu lagi, yuk kita cari mainan lain. Bahkan hal kecil kayak ngetuk pintu kamar atau kamar mandi yang ketutup sebelum masuk, itu juga latihan konsen ya, kata buku ini. Betul banget. Itu latihan praktis ngehargain ruang pribadi orang lain. Nah, semua obrolan ini kan soal gender, identitas, pornografi, konsen. Jelas bisa kerasa berat ya, bisa mancing emosi kita sebagai orang tua. Gimana caranya biar kita bisa tetap tenang, tetap nyambung pas ngadepinnya? Disinilah kerangka kerja praktis dari buku ini yang namanya balance. Bisa bantu banget. Balance. Wah, kayaknya alat bantu bagus nih. Bisa diurai sedikit nggak kerangka ini? Berguna banget. Balance ini singkatan buat bantu kita ngatur diri pas situasi sulit. B itu breathe, bernapas. Ambil napas dalam dulu beberapa kali buat nenangin sistem saraf kita sebelum reaksi. Oke, B, breathe. Terus A? A itu acknowledge baggage, akui beban Anda. Sadari apa ketakutan, keyakinan, pengalaman masa lalu, atau bias kita sendiri yang mungkin kepicu sama topik atau situasi ini. Kita semua punya baggage kan? Iya juga sih. Oke, B, A. Lanjut? L itu let it go. Usahain biar beban atau pemicu emosi dari masa lalu itu nggak ngendalin reaksi kita sekarang. A yang kedua itu assess, nilai situasi. Coba lihat kondisi anak sekarang secara objektif. Apa sih kebutuhan mereka? Apa yang sebenarnya mereka tanyain atau rasain? Penasaran? Takut? Bingung? Assess. Terus N? N itu notice, amati. Perhatiin bahasa tubuh anak, nada suara mereka, dan juga bahasa tubuh serta nada suara kita sendiri. Apa sih yang tersirat di baliknya? Oke, B, A, L, A. Tinggal C sama E. C itu connect, terhubung. Nah, sebelum ngasih nasihat atau solusi, tunjukin dulu empati. Validasi perasaan mereka. Oh, kamu kaget ya lihat gambar itu? Atau kedengarannya kamu bingung ya soal ini? Baru terakhir, E, itu engage, bertindak, berinteraksi. Engage. Iya, setelah kita lebih tenang, udah sadar beban kita, dan udah nyambung sama anak, baru deh kita kasih respons atau mulai obrolan yang kita pilih secara sadar dan konstruktif. Wah, kerangka balance ini kayaknya aplikatif banget ya. Nggak cuma buat topik seksualitas aja, tapi buat banyak momen pengasuhan lain. Dan ini nekenin banget peran refleksi diri kita sebagai orang tua ya. Banget. Buku ini konsisten ngajak kita buat reflection. Salah satu dari 5 prinsip intinya itu. Nanya ke diri sendiri, gimana sih pandangan saya soal gender terbentuk? Apa saya punya ekspektasi beda ke anak cowok sama cewek saya tanpa sadar? Apa ketakutan saya sendiri yang bikin saya susah ngomongin topik ini? Nyadarin itu penting ya. Nyadarin hal-hal ini, itu langkah fundamental biar kita bisa ngasuh dengan lebih sadar, adil, dan suportif. Jadi kalau kita nangkum nih poin-poin penting dari obrolan kita soal pandangan Dr. Aliza Pressman di bukunya ini, terutama soal navigasi dunia baru seksualitas dan gender, pertama, komunikasi yang terbuka, jujur, terus-menerus, itu kunci banget. Ya, kedua, penting buat kita paham bedanya seks biologis sama gender sebagai konstruksi sosial, plus keragamannya. Ketiga, ingat kalau pemahaman anak soal gender itu berkembang bertahap, jadi dampingi sesuai umur dan pemahaman mereka, jangan paksain konsep orang dewasa. Betul. Keempat,
Kasih dukungan tanpa syarat yang afirmatif, apalagi kalau anak Anda identifikasi diri sebagai bagian dari komunitas LGBTQ+. Karena dukungan Anda itu pelindung terkuat mereka. Kelima, ajarin konsep konsen atau persetujuan secara aktif dari kecil dalam kehidupan sehari-hari. Keenam, hadapi topik sulit kayak pornografi dan masturbasi dengan pendekatan informatif, fokus ke keamanan dan privasi, bukan rasa malu. Dan yang terakhir, yang jadi dasar semua ini, kapasitas kita sebagai orang tua buat ngatur emosi diri sendiri, pakai alat kayak balance tadi, dan terus refleksi diri soal nilai-nilai dan beban kita sendiri pas deketin topik kompleks ini. Tepat. Pesan menyeluruh dari buku ini tuh intinya, tujuan pengasuhan itu bukan nyari sempurna, tapi lebih ke membangun hubungan yang kuat dan ngebekali anak sama ketahanan, resilience, buat hadapin hidup. Jadi menerima kerumitan itu bagian dari prosesnya ya? Iya, menerima dan mampu ngebahas kerumitan serta nuansa dalam isu seks, gender, seksualitas dengan jujur dan penuh kasih sayang itu bagian yang gak kepisah dari bangun ketahanan itu di dunia yang kompleks ini. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran reflektif dari sumber ini yang pengen kami tinggalin buat Anda renungin di rumah. Pertanyaannya gini, gimana kalau justru kemampuan Anda buat bergulat sama kompleksitas, nerima ketidakpastian, dan navigasi nuansa dalam topik seks, gender, dan seksualitas ini dengan segala nggak nyaman atau bingung yang mungkin Anda rasain, malah bisa jadi model yang paling berharga buat anak Anda. Model gimana tuh maksudnya? Ya, model tentang gimana caranya ngadepin area kehidupan lain yang juga penuh sama kerumitan dan gak selalu hitam putih. Ini jadinya bukan cuma soal seksualitas aja, tapi soal gimana kita belajar jadi manusia yang bisa nerima dan navigasi dunia yang penuh warna abu-abu ini. Wah, dalam banget ya pertanyaannya buat direnungin. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Semoga diskusi soal gagasan dari buku The 5 Principles of Parenting ini ngasih Anda perspektif baru ya, dan bermanfaat dalam perjalanan Anda dampingin anak-anak. Sampai jumpa di sesi berikutnya.